Do you wanna know? Definisi sistem informasi geografis adalah suatu sistem yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data atau informasi yang berkaitan dengan geografi. Data tersebut memuat data atau fakta permukaan bumi secara lengkap, misalnya keadaan geologi, topografi, jenis tanah, hidrologi, iklim, dan budaya. Wujud data tersebut disajikan dalam bentuk peta sehingga sistem informasi geografi tidak terlepas dari peta sebagai basis datanya. Menurut beberapa pakar, ada beberapa pengertian SIG. Yang pertama itu dari Chrisman 1997. SIG adalah sistem yang terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak, dan data manusia, organisasi, dan lembaga yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi-informasi mengenai daerah-daerah di permukaan bumi. Yang kedua itu pengertian dari Demers 1997. SIG adalah sistem komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, mengintegrasi, dan menganalisis informasi-informasi yang berhubungan dengan permukaan bumi. Yang ketiga dari Guo, yaitu SIG adalah teknologi informasi yang dapat menganalisis, menyimpan, dan menampilkan baik data spasial maupun non-spasial. Yang keempat itu dari Rice. SIG adalah sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan atau capturing, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data-data yang berhubungan dengan posisi-posisi di permukaan bumi. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa SIG adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan, memanipulasi, dan menganalisis informasi geografis. Dengan SIG, seluruh data yang ada pada suatu wilayah dapat disimpan, dimanipulasi, dan dianalisis melalui komputer. Teknologi komputer mampu menangani berbagai informasi secara tepat dan akurat, sehingga SIG yang berbasis teknologi komputer menjadi pilihan bagi banyak pengguna pada saat ini. Sekarang kita masuk ke komponen sistem informasi geografis. Itu dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama perangkat keras atau hardware. Yang kedua itu perangkat lunak atau software. Yang ketiga itu data. Yang keempat manusia atau sang operator. Dan yang kelima itu metodenya. Perangkat keras atau hardware yaitu salah satu perangkat fisik yang menjadi bagian dari sistem komputer yang mendukung analisis geografi dan pemetaan. Perangkat keras SIG juga mempunyai kemampuan untuk menyajikan citra dengan resolusi dan kecepatan yang tinggi, dan juga mendukung suatu operasi berbasis data dengan jumlah volume data yang besar dengan cepat. Menurut prosesnya, hardware dibedakan menjadi 3, ialah sebagai berikut. Yang pertama, di input data itu ada mouse, digitizer, dan scanner. Yang kedua, olah data itu ada hard disk, prosesor, RAM, VGA card. Yang ketiga itu dari output data yaitu plotter, printer, ataupun screening. Perangkat lunak atau software yaitu sebuah perangkat yang dipakai untuk melaksanakan proses menyimpan, menganalisa, memvisualkan suatu data secara spasial ataupun non-spasial. Perangkat lunak terdiri di dalam SIG yaitu terdiri dari alat untuk dapat menginput data dan memanipulasi data SIG, Database Management System (DBMS), alat untuk analisa data, dan alat untuk menayangkan data dari hasil analisa. Yang ketiga dari komponen SIG adalah data. Secara prinsipnya data terdiri dari 2 jenis dalam SIG, yaitu data spasial
yang merupakan suatu perwujudan nyata suatu daerah yang ada di permukaan bumi. Secara umum dapat dipresentasikan dalam bentuk peta, gambar berformat digital, dan juga disimpan dalam bentuk koordinat X, Y, atau vektor, atau dalam bentuk image atau raster yang mempunyai suatu nilai tertentu. Kemudian data non-spasial. Data non-spasial merupakan sebuah data berupa tabel, yang mana tabel tersebut yang memiliki isi informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spasial. Data itu dapat berbentuk data tabular yang satu sama lain diintegrasikan dengan data spasial yang sudah ada. Sumber data SIG. Data dasar yang dimasukkan dalam SIG diperoleh dari 4 sumber, yaitu data penginderaan jauh atau remote sensing, adalah data dalam bentuk citra dan foto udara atau non-foto. Yang kedua, data lapangan atau terrestris, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui hasil pengamatan di lapangan, karena data ini tidak terekam dengan alat penginderaan jauh. Misalnya, batas administrasi, kepadatan penduduk, curah hujan, pH tanah, kemiringan lereng, suhu udara, kecepatan angin, dan gejala gunung api. Yang ketiga, data peta atau map, yaitu data yang telah terekam pada kertas atau film, misalnya peta geologi atau peta jenis tanah yang akan digunakan sebagai masukan dalam SIG, kemudian dikonversikan atau diubah ke dalam bentuk digital. Yang keempat yaitu data statistik, yaitu data hasil catatan statistik dalam bentuk tabel, laporan, survei lapangan, dan sensus penduduk. Komponen SIG selanjutnya adalah manusia. Manusia adalah elemen pokok dari SIG dikarenakan manusia adalah perencana dan pengguna SIG. Pengguna SIG mempunyai tingkatan seperti pada sistem informasi lainnya, dari tingkat spesialis teknis yang membuat desain dan mengolah sistem, sampai dengan pengguna yang menggunakan SIG untuk membantu pekerjaan sehari-hari, yang intinya manusia adalah sebagai operator dalam SIG. Komponen terakhir dari SIG adalah metode. Setiap masalah dalam metode yang dapat dimanfaatkan dalam SIG akan berbeda. SIG yang cukup baik terikat pada aspek desain dan aspek realnya. Tahapan kerja SIG. Yang pertama yaitu masukkan data atau input data. Ada 2 macam data dasar geografi, yaitu data spasial dan data atribut. Tadi telah dijelaskan tentang data spasial dan data atribut atau non-spasial. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri dari data spasial dan data atribut. Data spasial dan data atribut tersimpan dalam bentuk titik atau dot, garis atau vektor, poligon atau area, dan pixel atau grid. Data dalam bentuk titik atau dot meliputi ketinggian tempat, curah hujan, lokasi, dan topografi. Data dalam bentuk garis atau vektor meliputi jaringan jalan, pipa air minum, pola aliran sungai, dan garis kontur. Data dalam bentuk poligon atau area meliputi daerah administrasi, geologi, geomorfologi, jenis tanah, dan penggunaan tanah. Data dalam bentuk pixel atau grid meliputi citra, satelit, dan foto udara. Yang kedua, manipulasi dan analisis data. Subsistem ini berfungsi menyimpan, menimbun, menarik kembali data dasar, dan menganalisa data yang telah tersimpan dalam komputer, atau istilah mengedit data atau memperbaiki data. Yang ketiga, penyajian data atau output data. Tahapan keluaran data yaitu tahapan dalam SIG yang berfungsi menyajikan atau menampilkan hasil akhir dari proses SIG dalam bentuk peta, grafik, tabel, laporan, dan bentuk informasi digital lainnya yang diperlukan untuk perencanaan, analisis, dan penentuan kebijakan terhadap suatu objek geografis.
Istilah-istilah berkaitan dengan SIG. Yang pertama yaitu buffering. Fungsi buffering adalah membuat poligon baru berdasarkan jarak yang telah ditentukan pada data garis atau titik maupun poligon. Sebagai contoh, kita akan melakukan buffer terhadap jarak sungai 50 meter. Yang kedua adalah overlay. Tumpang susun atau overlay suatu data grafis adalah menggabungkan dua atau lebih data grafis untuk memperoleh data grafis baru yang memiliki satuan pemetaan atau unit pemetaan. Jadi, dalam proses tumpang susun akan diperoleh satuan pemetaan baru atau unit baru. Yang ketiga adalah scoring. Scoring atau pemberian nilai terhadap sifat dari parameter yang digunakan dalam analisis. Sekarang kita masuk ke keuntungan SIG dengan menggunakan komputer, yaitu sebagai berikut. A. Mudah dalam mengolah. B. Pengumpulan data dan penyimpanannya hemat tempat dan ringkas atau berupa disket. C. Mudah diulang kalau sewaktu-waktu diperlukan. D. Mudah diubah kalau sewaktu-waktu ada perubahan. E. Mudah dibawa, dikirim, dan ditransformasikan atau dipindahkan. F. Aman karena dapat dikunci dengan kode atau manual. G. Relatif lebih murah dibandingkan dengan survei lapangan. H. Data yang sulit ditampilkan secara manual dapat diperbesar bahkan dapat ditampilkan dengan gambar 3 dimensi. I. Berdasarkan data SIG dapat dilakukan pengambilan keputusan dengan tepat dan cepat. Manfaat sistem informasi geografis dalam era pembangunan dewasa ini sangatlah bermanfaat. Informasi-informasi tentang bentang alam dan bentang budaya sangatlah diperlukan dalam proses pembangunan demi kemajuan suatu bangsa. Secara sederhana, manfaat sistem informasi geografis dalam inventarisasi sumber daya alam dan pembangunan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ilmu geografi dengan bantuan ilmu geologi dapat menemukan berbagai sumber daya alam. Sumber daya alam ini berupa bahan-bahan mineral yang mempunyai nilai strategis bagi pembangunan seperti minyak bumi, batu bara, dan barang tambang lainnya. Yang kedua adalah ilmu geografi dengan dibantu oleh penginderaan jauh dapat menentukan kawasan lahan potensial, lahan kritis, jenis tanah, dan juga dapat menunjukkan kawasan hutan yang baik atau kawasan hutan yang rusak. Yang ketiga adalah sebagai pengawasan daerah bencana alam untuk memantau luas wilayah bencana alam dan untuk pencegahan terjadinya bencana alam di waktu yang akan datang, serta berguna untuk menyusun rencana-rencana pembangunan kembali daerah bencana. Keempat ialah untuk menginventarisasikan sumber daya alam. Sumber daya alam dapat didistribusikan seperti kualitas air, baik air di permukaan maupun air di tanah. Yang kelima adalah sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan agar pembangunan itu dapat terencana lebih awal dan tidak tumbuh semrawut. Pada pembuatan peta master plan, sangat diperlukan adanya foto udara atau satelit. Selain dalam bidang sumber daya alam dan kondisi fisik lainnya, SIG juga dapat dimanfaatkan untuk bidang-bidang sosial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah potensi dan persebaran penduduk. Yang kedua, luas dan persebaran lahan pertanian, serta kemungkinan pola drainasenya. Yang ketiga, pendataan dan pengembangan jaringan transportasi. Yang keempat, pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan. Yang kelima, pendataan dan pembangunan permukiman penduduk, kawasan industri, sekolah, rumah sakit, sarana hiburan dan rekreasi, serta perkantoran.